sedikit tentang panahan. Jadi mudah-mudahan teman-teman di sini makin bangga bahwa berarti panahan itu nggak ada ruginya. Dan kedua benefitnya banyak. Terbubar. Nggak nyulah. Banyak juga yang menghubungi saya untuk anak-anak yang punya masalah dengan terbelakangan mental, fokusnya dan lain-lain. Biasanya panahan salah satu terapinya yang dianjurkan sama dokter untuk melatih fokusnya dia. Kan kadang ada anak yang tahu begini, tahu lari, belajar tahu lari, jadi fokusnya agak kurang. Nah itu dilatih bisa dengan tuh. Kemudian kita masuk langsung ke peralatan. Saya perkenalin di sini ronde nasional karena teman-teman saya lihat banyaknya pakai ronde. Jadi di ronde di divisi panahan itu sendiri yang terdaftar di PP Perpani itu ada 4. Yang pertama itu ronde nasional. Orang luar negeri bilangnya wooden bow. Ada yang bilang standar bow, ada yang bilang ronde nasional. Untuk masuk peraturan di PP Perpani kita pakai ronde nasional. Karena kalau bicara wooden bow atau standar bow itu ada peraturan yang tidak boleh menggunakan longsword stabilizer. Jadi kita bicaranya kalau untuk pertandingan ronde nasional, divisi nasional, ronde atau divisi nasional. Ini seperti ini. Yang kedua yaitu tradisional. Ronde tradisional itu yang kalau mungkin teman-teman pernah lihat yang duduk, mananya miring gini. Nah itu ronde tradisional tanpa menggunakan aksesoris apapun. Jadi pure itu cuma feeling. Ya, cuma feeling. Jadi cuma panas sama busur. Patokan dia nembaknya harus agak tinggi, bukan ke target. Karena buat gambaran dia jarak 30 meter. Busurnya dia kan maksimal tarikan segini nggak Pak, lebih panjang dari berdiri. Hasilnya dia harus tembak agak atas untuk masuk ke target. Untuk parabolanya biar masuk ke target. Nah itu seninya di situ untuk ronde tradisional. Makanya dia kadang-kadang nembak langit baru sampai target. Yang bahaya kalau dia patokannya awan, kalau awannya gerak bingung. Itu tradisional. Lalu yang ketiga recurve dan kompon yang keempat. Recurve sama kompon ini masuk ke dalam internasional ronde. Atau nama federasi internasionalnya FITA, Federation International Steel Art. Itu dari bahasa Prancis kalau saya tidak salah. Bahwa panahan itu yang masuk dalam kategori internasional cuma 2. Recurve, FITA Recurve sama FITA Kompon. FITA Kompon yang ada pulinya di atas sama bawah. Nah itu kompon. Panasan boleh. Ibu yang panas juga boleh. Ini duduk. Jadi itu recurve dan kompon 4 ronde dan ini bagian-bagian dari busurnya. Secara garis besar ronde nasional sama recurve hampir sama dan kompon. Yang bedakan sama kompon cuma pulinya di sini, rim sini. Satu-satu dari utamanya dulu. Busur itu ada 2 bagian, handle atau riser dan limb, upper limbs, lower limbs. Produsen selalu menandakan yang upper mana, yang lower mana. Itu biasanya nggak boleh dibalik karena dia sudah settingannya untuk biar busurnya itu nggak twist atau lurus. Ya. Upper sama lower. Tapi Indonesia balik lagi, kadang-kadang pecah atas tuker ke bawah, lemah atas tuker ke bawah, ya diakalin, itu bebas asalkan tidak mengganggu daripada hasil. Upper limbs, lower limbs, riser. Yang lainnya aksesoris. Ini namanya sight, orang kita bilang sering visir juga. Atau bahasa Betawinya kekeran. buat membidik sasaran. Bisa di-adjust atas bawah, modelnya macam-macam. Dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada. Dari yang lokal sampai yang internasional ada juga. Ya. Kemudian selanjutnya ini long sword stabilizer. Ini long stabilizer, ini short stabilizer. Di dalam ini ada extension atau pemanjang, bisa juga ini dilepas kalau yang keberatan. Lalu ada juga damper atau peredam, tambahan peredam dan pemberat di ujungnya. Jadi fungsinya ini adalah tidak lain tidak bukan untuk menyerap getaran setelah kita melakukan rilis atau pelepasan. Getarannya diserap sendiri. Itu fungsi dari ini sebenarnya. Satu, kedua pemberat. Karena atlet kebanyakan tidak suka kalau tanpa ini
trial rilis biasanya busurnya begini. Tapi kalau dengan ini setelah dia rilis dia akan ke bawah. Itu bedanya. Jadi gerakannya lebih ringan dan lebih bagus. Itu kemudian ini string. Ya. String ini belum ada yang bisa bikin di Indonesia yang untuk pertandingan ya. Tapi kalau yang untuk lokal yang penting ada, semua bisa bikin. Tapi untuk bahannya di Indonesia belum ada, kita semua masih impor. Termasuk ini juga impor, belum ada yang bisa bikin. Di tengahnya kayu. Nah untuk pertandingan sendiri di ronde nasional di Indonesia, karena di internasional ini nggak ada. Jadi kalau bapak ibu keluar ngarepin pertandingan yang di luar ya nggak mungkin. Nggak ada pelatnas ronde nasional. Pelatnas adanya ringkap sama kompon. Ini harus kayu di dalamnya, dilapis fiber luarnya, kemudian risernya atau handle-nya harus kayu. Sekarang kan banyak yang fiber, tidak boleh dipertandingkan. Jadi ininya harus kayu, wajib. Anak panahnya bebas, boleh bambu, boleh aluminium, boleh karbon nggak boleh, fiber nggak boleh, karbon boleh. Ya jadi itu anak panahnya. Dan biasanya pakai platinum, tapi ada maksimal XX75, saya tidak salah. Itu maksimal untuk ronde nasional, anak panahnya yang boleh dipertandingkan di pertandingan. Karena saya kebetulan juga sekarang sebagai wasit nasional di panahan, jadi kemarin event terakhir di Prapon dan di Asian Solidarity Game bahwa di Palembang. Oh nanti di Jawa Barat proses juga? Pon di Jawa Barat alhamdulillah sudah dimasukkan SK, tapi kalau sekolah tidak mengizinkan ya tidak berangkat. Sekolah di dinas. Alhamdulillah setiap pertandingan event nasional pasti saya diundang untuk DOS. Kalau Bapak Ibu pernah tahu DOS, Director of Shooting, jadi MC-nya di pertandingan itu saya biasa. Dan untuk tarikan dia tidak dibatasi, mau berat berapa aja terserah. Jadi nanti ada, kalau di kompon dibatasi, pakai namanya bowing. Itu untuk mengukur berat tarikan maksimal 60 pound atau sekitar 30 kg berat tarikan. Ya. Jadi ini part atau bagian dari busur nasional. Dan ini bow stand. Atau orang Indonesia bilang drum. Ya macam-macam istilahnya. Dan ukurannya juga beda-beda. Ukuran bisa kita lihat di sini. Kalau ada yang belum paham, ini saya sedikit kasih tahu. Saya belum paham. Ini ada nomor-nomor di sini. Ada 62, 64, 66, 68, 70. Itu LBS. Ini menunjukkan tinggi daripada limbs. Tinggi daripada limbs. Ada 62, ada 64, 66, 68 dan 70. Biasanya kalau riser nih handle ada 23, 25 yang mayoritas orang pakai. 23 dan 25 kebanyakan. Ada juga kalau mau lebih rendah lagi 21 itu kasta. Kebanyakan pakai 23, 25. Dan ini limbsnya kalau di sini saya karena ada 2, kita pakai yang paling bawah karena ini pakainya 25. Berarti 68 dan LBS ini beratnya 16. Ya. Kalau 64 dia 18 LBS. Artinya berat dari limbs ini kalau pakai riser yang panjang jadi 16, kalau riser yang pendek dia jadi 18. Semakin pendek riser semakin berat. Apa sih yang membuat busur ini makin berat atau enggak? Satu, ketebalan ini. Saya bawa contohnya. Ini size-nya 24. Lihat ketebalannya dibandingkan. Ini tebal. Ini lebih berat karena dia lebih tebal. Ini lebih tipis, makanya lebih enteng. Satu itu yang membuat ini dia lebih enteng. Kedua, kita bisa adjust dari beratnya ini misalkan 18. Kita bisa beratin sampai 20, kita bisa turunin sampai 16. Caranya gimana? Diganjel. Posisi kemiringan ini bisa menentukan berat busur kita. Contoh, di posisi kita pasang seperti ini. Awalnya standar.
ternyata keberatan, berarti kita harus entengin. Berarti ganjel yang ujung belakangnya sehingga dia berbentuk seperti ini. Semakin dia ke arah sana, semakin enteng, semakin ringan. Semakin lurus, semakin berat. Tapi ada maksimalnya juga. Ganjalnya pakai apa? Bebas, pakai kulit atau pakai SIM card biasanya bekas SIM card. Oh, singkat. Yang itunya Pak apa? Yang Cangkangnya. SIM cardnya cangkangnya itu. Atau pakai kulit. Pokoknya yang dia nggak bakalan habis. Kenapa? Dan kalau bisa juga. Tapi ada batasnya. Ganjalnya nggak bisa semaunya. Batasnya apa? Dari baut ini. Selama baut ini masih gigit, itu masih oke. Tapi kalau mau modif pakai baut sendiri yang lebih panjang silakan aja. Tapi kemiringannya biasanya udah berbeda. Posisi lubangnya itu udah nggak bakal bisa masuk. Tapi nggak beresiko ke limsnya gampang patah tuh. Enggak, itu tidak mempengaruhi posisi atau kekuatan limbs. Asal naik ganjalnya bener. Semakin ringan justru malah limbsnya semakin awet. Semakin berat baru resiko. Kalau kita berat gitu. Tapi balik lagi, limbs ini nggak ada yang bisa jamin kuatnya berapa lama, berapa kali pakai, nggak ada yang bisa jamin. Ada yang baru beli pecah, ada. Dan sekarang sistemnya nggak garansi. Kita baru beli mahal-mahal, pecah ya udah. Setahu saya sekarang nggak garansi. Kalau ada penjual yang garansi itu karena kebaikan si penjual aja, biar konsumennya nggak kabur. Ya, jadi itu untuk kita masuk ke aksesoris di luar busur, namanya quiver atau tempat Anak panah. anak panah. Baik, Ismo kenapa pindah itu? Biasa lah. Kalau Tapi gitu gunung emang ya nggak suka kuat. begini. Nggak kuat. Lambai. Coba yang bawa topi. Ya, ini ada anak panah. Anak panah saya bawa bambu, saya juga bawa yang platinum sama. Itu bambu ya? Ya ini bambu. Kita boleh pakai yang mana aja. Tapi yang jelas bambu lebih rugi. Maksudnya Rugi. lebih tidak menguntungkan ketimbang platinum atau yang lainnya. Karena satu, bambu rawan bengkok. Iya. Rawan bengkok. Ya, untuk mengetahui kelurusan gampang. Kita tinggal putar gini. Nah, ini nggak lurus. Kita bisa rasakan putaran di sininya. Itu nggak lurus. Kita bisa juga dipegang, kita tiup. Nanti kalau dia putarnya nggak simetris, biasanya dia bergelombang. Kita bisa rasakan dari tangannya. Nah, dia nggak mau putar. Ada yang punya panah? Nah, sama nih. Bunyinya. Nah, sama, nggak mau putar. Itu salah satu untuk mendeteksi. Cara yang paling gampang adalah diputar. Tuh Pak, yang itu Pak. Ah, itu bagus tuh. Masih sedikit. Oh, nah itu Pak ya. Nggak kepake juga? Ada bang. Coba sini saya buangin sini. Kayaknya layak semua ya. Nah, ini lumayan. Woi, karbon. Lumayan. Lumayan bagus. Ya, untuk mendeteksi panah lurus atau enggak. Kenapa? Nggak kepake, Pak. Taruh aja. Kenapa kita perlu mendeteksi panah ini lurus atau enggak? Mesti garansi nih. Ada yang bisa jawab? Woi. Kenapa kita harus mendeteksi ini panah lurus atau tidak? Biar tepat sasaran. Iya, tepat. Boleh? Boleh kan? Ada lagi? Lumayan. Biar nggak bengkok. Kayak waktu pas rilis itu Pak, Ya. biasanya arrow itu nggak Oke, betul. Boleh juga jawabannya, tapi yang Nggak lebih goyang tepat ya? jawabannya adalah di perlombaan panahan yang kita cari adalah grouping. Oh, Grouping iya. di tengah. Grouping di tengah. Ya. Satu titik, satu sasaran. Jadi kalau panah ini lurus, setidaknya mengurangi daripada faktor hambatan yang lain. Lari anak panah akan sama, tergantung dari teknik kita. Kalau panah ini tidak lurus, beda-beda lari. Ada yang dilepas begini dulu. Kalau di slow motion, panah itu nggak lurus. Panah itu nggak lurus, pasti kalau Barongsai. Kalau angin pengaruh nggak untuk banget. sangat pengaruh ya. Sangat.
angin sangat pengaruh. Karena ada nanti di teknik panahan namanya ilmu koreksi. Itu pengaruh angin, hujan, karena di kompetisi hujan terus nembak. Jadi kita harus tahu pada saat hujan itu nembaknya koreksinya di mana, karena kita nggak mungkin rubah-rubah side. Iya. Bahaya. Kalau pada saat pertandingan kita harus koreksi. Ada angin di mana biasanya ada pemanah ambil rumput, dia lihat arah anginnya kemana baru dia koreksi. Atau dia cuma rasakan arah angin datang kemana. Ya, macam-macam. Ada pemanah internasional, pemanah Amerika, dia pakai benang jahit di sini. Jadi dia tinggal lihat ujung ininya aja pada saat dia nembak, anginnya niup kemana. Ini benang sini. Jadi dia lihat anginnya kemana tuh dari benang. Oh, ke kanan. Dia tinggal nembak agak kiri sedikit. Nanti ke kanan. Nanti masuk. Macam-macam cara orang untuk mendeteksi yang. Ya. Itu terima kasih, Pak. Mana kemudian ini udah tahu? Jadi apa? Sini. Namanya chest guard atau pelindung dada. Sebenarnya bukan buat ngelindungin dada, tapi buat ngelindungin baju. Nih, kenapa harus dipasang seperti ini? Karena pada saat kita tarik full draw, tarikan penuh, pada saat kita lepas ini menyentuh kan? Iya. Nah, masalahnya kalau kita tidak pakai ini, ada baju yang kadang-kadang ada kantongnya, Tarik. atau bahannya begini. Jadi pada saat kita lepas, ini nyangkut, maka dia larinya akan Leong. terus. Bergeong. Nah, Geleong. dan fungsi dari ini Pandai gelang geleong. fungsi dari chest guard adalah untuk membuat lari dari panah ini atau string ini menjadi halus. Ya. Ini licin. Nah, ini fungsi dari chest guard sebenarnya untuk. Kemudian selanjutnya ada arm guard. Arm guard atau pelindung. Oh, ini mah enggak standar. Ini mau biar jangan hitam, Pak. Oh, asik. Kata Mama nggak boleh kena panas. Habis ini langsung ada Ya, sementara ya, sementara. Iya. Kulit. Sudah pada patah. Putus. Ini juga sama fungsinya selain daripada melindungi lengan, juga untuk memperhalus larinya tali tadi. Karena banyak atlet yang posisi tangannya beda-beda. Ada yang penting begini, bengkok gitu kan. Ada yang lurus bagus. Yang terbaik adalah ininya di dalam, Pak. Bentuknya dari mana? Bentuknya dari bawah. Kalau kita ke atasin dulu, baru kita muterin nggak bakal bisa. Tapi yang bagus dari bawah kita puter dulu, baru kita naikin. Oke, jadi posisinya aja lurus. Jadi pada saat stringnya lepas Dari bawah, dari bawah. Kok nggak bisa sih? Bukan dari atas ya. Yang itu dari arm guard. Kemudian finger tap. Oh iya. Finger tap macam-macam. Saya bawa contoh 3 finger tap. Ini yang standar, yang biasa orang pakai pemula. Bentuknya seperti ini. Pemula berarti. Ya, kulit. Sebenarnya banyak banget finger tap zaman sekarang. Tapi saya yang umumnya dipakai pada saat perlombaan saya bawa ini. Ini yang pertama kali. Kemudian yang kedua ditemukan inovasi baru pakai linking. Ini jadi disupport sama linkingnya dia. Nah, pakainya gini. Ini linkingnya taruh di sini. Jadi dia support. Linkingnya juga narik. Karena selama ini yang kita kenal cuma 3 jari. Iya. Nah, ini linkingnya support. Jadi untuk membantu si jari mana sini. Bermain baseball. Oke. Tuh, dan yang ketiga sama pakai clinking, tapi ini versi yang paling mahal sekarang. Yang paling bagus di Vivix. Boleh lihat. Bahannya Dia lebih berat, kuningan. lebih eksklusif. Kalau kita Buat panggul nggak terlalu mahal sih. Maksudnya di kelas tech itu paling mahal sekarang.
tarifnya dulu paling Bisa 1.000 murahnya. 12.000 beli batagor. Kurang lebih harganya sama sama busur ini. Atau nyicil, Awas rusak. nyicil lagi ya tuh ini. Jadi 2 tahun kok, 2 tahun. 2 tahun. Ya, kayak mah. Pernah megang lumayan. Atau Kemudian ini. Selanjutnya sling. Ya, sling itu untuk menahan busur. Ya. Menahan busur. Sling itu untuk menahan busur. Sling ada macam-macam juga. Kayak finger tape. Tapi saya bawanya cuma yang ini. Kalau yang tali biasa, tali sepatu gitu kan. oh, nyerah Adanya ibu nyerah. pakai simpul. Ada yang punya tali biasa? Ini, tali sepatu. Nggak ada ya? Sling nggak ada yang pakai ya? Kalau pakai yang tali biasa, dia cuma apa namanya begini. Ini saya ibaratin tali biasa. Ya. Dia pegang di sini, lalu dia buat simpul di sini. Nah ini seperti ini. Kalau yang tali biasa cuma seperti ini. Fungsinya untuk pada saat lepas, ini ditahan sama tali ini. Jadi nembak itu busur nggak boleh dipegang. Kenapa dipegang? Nah, pada saat kita megang busur, pasti ada pengaruh tangan kiri sedikit untuk menyetir anak panah pada saat itu. Pasti. Busur nggak boleh pegang. Jadi biarkan dia natural, lurus, sesuai dengan rilis, lepas. Nah kalau ini, sling ini, Kali koman ya saya meleset gitu. Oman ikut megangin nih. Sering meleset saya. kalau sling ini pakainya lebih simpel, cuma dikaitkan seperti ini. Sakit. Sling ini seperti ini. Jadi pada saat dirilis, lihat, sorry ya, saya tidak pegang. Pada saat dia lepas, Bawa celana saya nggak pegang. Nggak pegang maksudnya? Saya nggak pegang busur. Cuman menyentuh Kita aja cuma paling ya? dorong aja. Sentuhannya ya. Saya cuma dorong. Tugas kita cuma dorong aja, tahan. Jadi pada saat lepas, ya, kalau ininya kendor, dia akan jatuh ke bawah. Tahu nggak? Jepit tadi ya. Nyentuh doang. Namanya sling Gitu doang. atau untuk memegang busur. Semua atlet pakai di kompetisi. Oh, berarti catat tuh Pak Wisnu. Mau jadi atlet siapa? Nextnya. Di kompetisi pakai. Jadi Karena 1 set cicilan. kalau kita tidak pakai, Oh, biar lepas dulu. Yo ya. agak susah Lama untuk dong. mendapatkan Setahun lagi. otomatisasi. Karena di panah itu yang kita cari adalah otomatisasi. Ya, jadi biarkan dia natural dengan gerakan yang sama, pelepasan yang sama setiap kali tembakan seperti itu. Kenal kita nggak pegang. Sipis. Salah. 2 meter. 2 meter jauh lah. Orang dapat banyak duit. Kalau yang Ya. Seperti ini ya. Pada saat kalau saya taruh tadi kan nggak ke bawah busur ya. Sebenarnya naturalnya pada saat dia lepas dia jatuh ke bawah. Tinggal di adjust ini kendor kencengnya biar dia nggak jatuh. Ya, jadi kalau kita lihat di YouTube Iya, seru dia kalau seperti itu kan. atlet tuh. bawah. Ada yang di jempol ya, ini dekat jari ya. Ada yang di jempol sama telunjuk. Yang tadi saya contohin pertama. Kebanyakan seperti itu. Ya itu sling untuk megang busur. Ini pohon kelapa. Jadi itu saya pikir untuk aksesoris semua yang kita pakai dan nama-nama busur takutnya lupa, Pak. boleh. Kita masuk sekarang ke teknik. Tagihan Mungkin di depan target kali ya. Nah, iya. Target. Bukan yang ditembak. Model biasanya dikoin. Topik aja nih punya ilmu kembang. Yang diminta model bukan target. Sementara Model dia cuma jawabannya iya. Kalau ke target kan udah ada Heru. Jadi mau dirancang Cari lagi ya. Ingat baik depan, jangan sampai
Awas gemetaran Pak. Bos. Jawara ini gagal ini. Gagal. Melebar kecil gitu. Aja Pak. Ini aja medsos. Buat kiring-kiring. Itu buat megang busur, Pak. Bukan yang bisa ngomong. Bentar. Sebelum kita masuk ke teknik, kita harus tahu dulu. Gagal deh. Busur yang kita pakai ini benar-benar sudah tuning. Tuning itu artinya kita sudah yakin bahwa busur ini sudah bisa kita pakai sesuai dengan keinginan kita. Di ruang pertama cara masang tali sudah tahu semua ya. Ya, cara masang tali tinggal ini melepasnya. Pasangnya juga sama. Tahan aja di sini atau di bawah. Bebas. Sepatunya aja beda. Berarti satu set mas sepatu. Oh, itu lebih simpel yang kayak gini masangnya aduh. Berarti cukup satu orang. Lebih bagus pakai tali itu. Karena apa? Karena dia dua-duanya limbsnya ditariknya simetris. Oh iya. Kalau tadi kan cuma satu gitu, saya tarik ke sebelah. Gitu. Tapi biasanya gantian. Kalau saya lepas biasanya atas, saya pasang bawah. Oh gitu. Jadi biar seimbang. Tergantung mau masang pakai cara mana. Tapi yang terbaik memang tetap kayak buat aman. Apalagi buat anak-anak nggak bakal bisa yang tadi saya lakukan. Nggak kuat, kurang tinggi. Satu nggak nyampe, nggak kuat dan lain-lain. Terus settingannya, yang pertama kita harus lihat simetris. Kita taruh di sini atau taruh di pinggir tembok. Kita lihat kelurusan daripada string. Bener lurus di tengah nggak? Membelah si riser dan limbs. Ya, atau juga pakai teknik lama kita bisa taruh anak panah di sini satu. Di sini satu. Dari sini kita bisa lihat busur ini kanting atau tidak. Dari ke lurusan anak panah. Ya. Kalau ini posisi lebih tinggi daripada sana, berarti ini kanting. Posisi si limbs nggak rata sama sebenarnya. Apa yang kita lakukan? Macam-macam. Satu kita geser, bisa dengan cara manual seperti ini. Kalau kurang ke kanan atau ke kiri, itu udah berubah. Ini nggak solid, artinya nggak dikunci terus dia situ aja nggak. Kita bisa geser sedikit, stringnya berubah banyak. Ke kanan juga sama, seperti itu. Kira-kira lurusnya kita di mana? Itu saya senangnya di panahan. Olahraga ini unik, settingannya banyak. Senang banget. Kenceng juga ya. Bukannya udah rapat ini nih. Sekencang-kencangnya masih tetap bisa digeser. Tergantung tenaga. Walaupun ini besi, Dan kalau sudah digeser dia akan tetap di situ nggak balik gitu. tetap di situ. Kalau ininya kencang. Suruh pulang balik ya. Pulang sana balik deh. Aduh, usir baru balik. Ya. Jadi itu untuk mengukur dari keseimbangannya. Dan keseimbangan si busur. Dari sini juga kita bisa pegang pakai tali. Ya, saya nggak bawa talinya sesling. Kita gantung di sini pakai tali. Kita lihat dia miringnya kemana. Kalau dia miring ke sini, berarti lebih berat sebelah sini. Kalau miring sana lebih berat sebelah sana. Ya, jadi pemberatnya harus kita samain. Itu salah satu setting daripada busur. Kalau kompon tinggal kita gantung simetrisnya. Ya, jadi itu untuk setting busur. Untuk panahnya berapa? Kita bisa lihat di sini. Limbs 18 biasanya kita pakai ukuran berapa? Kan di platinum ada ukurannya itu 17 16, 15 16, 18 16. Untuk berat ini panahnya berapa itu harus sama. Beda-beda, tergantung juga dari panjang tarikan. Semakin panjang tarikan, panahnya harus semakin berat. Oh. Kita langsung ke teknik. Bismillah. Kalau meleset diapain ini model? Bentar.
Tarik 2 kali. Oke. Pertama, Ini tergantung ini. ya tergantung jarak. Pertama standing position atau posisi berdiri. Posisi berdiri ada 3. Square position, ya square position, open position, close position. Mau pakai yang mana? Terserah kita. Tapi untuk pemula, saya sarankan square position atau selebar bahu. Ini posisi untuk pemanah Handphone posisi apa? dan untuk belajar. Advance pun ada yang seperti ini. Pemanah profesional pun square position nggak masalah. Ketika dia udah nyaman. Ya. Kalau saya tipikalnya pakai open. Oh, Ya. Saya tipikalnya pakai open. biar matang lah ya. Dan untuk Oven itu oven. Parah atlet nih. yang Aduh. kalau Gue kita emang. ya, kita pakai open. Ya. Pakai square. Jepret, jepret. Udara, sobek. Pelatihnya tetap nggak apa-apa, kamu harus bisa. Besokannya nggak datang lagi tuh anak. Apa pedas? Kita cari cara bagaimana biar nggak jepret. Open. Bahunya nggak usah dimasukin. Tangan. Sikutnya jadi sudutnya jadi lebih besar. Artinya stringnya jadi kesini lagi. Kalau dia masukin. Oke, kita pakai square dulu. Posisi berdiri, standing position. Posisi 1 di sini. Ya, posisi 1 persiapan atau ready position. Tangannya ditaruh di sini. 3 jari. Ini posisi 1. Posisi 2 angkat. Setupnya harus lebih tinggi daripada target. Biasanya posisinya di sini. Biasanya di situ. 3 tarik, sambil tarik sambil masuk, stop, tahan, lurusin dulu ke kuning. Lurusin dulu ke kuning. Full draw, masuk ke bawah, antara kunci, touch di hidungnya, di ujung hidung. Sedikit tarik, sedikit tarik. Ya Allah, Baru rilis. Wah, mari 2 kali. Rilis. Masih dipegang. Oke, kita koreksi satu-satu. Sekali lagi ini sharing. Jadi hampir seluruh pelatih sudah pernah melatih saya, termasuk almarhum pelatih nasional Daniel Malaysia. Jadi saya dapat teknik dari beberapa orang pelatih yang luar biasa menurut saya di Panama. Jadi yang efektif kita biasanya berpatokan sama pada juara dunia. Contoh Korea yang biasa menggunakan teknik yang sangat luar biasa bagus. Saat kesalahan tadi apa salah satu? Pada saat full draw, set up dan release itu kesalahannya. Follow through-nya. Pada saat diangkat, cut. Posisi set up tanpa ditarik. Set up masuk di sini. Nah ini lihat. Posisi setupnya Pak Irfan seperti itu. awas itu kemana itu? Posisi setup ini merugikan pemanah. Karena apa? Karena tidak ada patokan. Kirinya boleh turun. Dia. Karena tidak ada patokan atau tidak ada keajekan bahasa Indonesianya. Tidak ada kenyamanan atau patokan biar dia setiap tarikan harus di situ terus. Terus bagaimana caranya? Kita cari satu tulang atau otot yang bisa kita tahu patokannya di situ. Ini ada buku-buku jari. Kita pakainya yang jempol. Buku jari ini masuk ke dalam ujung rahang yang paling ujung. Oh, Siku. tarik. Ini kita ada rahang nih. Kalau di kita raba yang mancip nih. Nah, Ini. itu ditemukan dengan ujung daripada jempol, pangkal dari jempol ini. Iya. Ininya rapat di sini. Jadi ini patokan yang harus kita rasain setiap kali narik. Itu akan memudahkan si atlet agar konsisten terus-menerus melakukan apa teknik seperti ini. Ini satu setup. Setelah setup ini, si atlet akan bidik, ngelurusin ininya dan memastikan bahwa tangan kirinya nggak berubah lagi di kuning, diam di kuning. Setelah proses aiming berlangsung atau membidik-bidik berlangsung, ini siap untuk melakukan release. Siap untuk melakukan release. Setelah bunyi klik, kalau udah pakai clicker. Tapi kalau belum pakai clicker, ya feeling. Kapan harus lepas, kapan siapnya untuk lepas. Kalau sudah pakai clicker, ketika sudah bunyi klik, dia harus lepas. Otomatis. Sesaat setelah klik, nggak boleh telat, nggak boleh kecepatan. Ya, ini belum ada klik. Jadi pada saat dia release, bukan tadi Mas Irfan coba rilis. Mas Irfan ini rilisnya
istilah di panahan namanya dead release. Atau dia rilisnya di tempat. Ini tidak boleh. Kenapa? Kalau rilis di tempat, pasti ada gerakan jari yang terlalu besar untuk melepas trik. Dem. Slow motion lagi. Dem. Balik lagi. Pada saat dia ngebuka, itu ujung panah. Tadi di sini nih, misalkan nih ini clicker misalkan ya, clicker. Ini ujung panah sudah di sini. Sudah klik ke sini dulu baru dia lepas. Yang bagus, kita klik dem. Bukan klik maju dulu baru lepas. Nah, kalau seperti itu, panahnya udah klik maju dikit baru lepas. Artinya panjang tarikan yang ditarik itu nggak maksimal. Berat daripada atau dari kekuatan anak panahnya untuk masuk target nggak maksimal dari tarikannya. Jadi yang harus dilakukan adalah seperti ini. Patokannya di sini ujungnya. Ketika dia rilis, yang bawah adalah lengan bawah. Ini lengan bawah. Nanti bisa dicoba semua, rasain. Yang berasa narik adalah di sini. Berasa nggak enaknya di sini. Ada tekanan ototnya di sini. Pada saat ditarik, sikut ke belakang, kayak sikut aja, sikut terus. Nah, lagi, belakang, sikut. Seperti sikut. Gitu. Tapi tangannya dikontrol, jarinya harus dikontrol. Jarinya dikontrolnya seperti apa? Pada saat dia rilis, jarinya tetap di sini. Di sini ya, pindah belakang. Saya kasih contoh. Sikutnya mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Saya kasih contoh tanpa ini ya, untuk sekedar rilis ya. Ya pada saat rilis, lihat masuk, tetap, Oh iya. rilis. Lagi, pada saat dia rilis, balik lagi setiap orang side-nya beda-beda. Mas Irfan berarti panjang tarikannya lebih panjang daripada saya. Makanya dia tadi masuk di situ. Jadi setiap orang side nya pasti beda. Tinggal kita cari. Oh tadi saya kuning masukkan ke bawah, berarti saya turunin. Itu pun percobaan ini harus minimal 12 panah. Kita dapat kuning yang pasti. Padahal harus modal. Baru punya. Biasanya sekitar segitu. Baru punya Sebelum turnamen ada ini juga ya berarti ya? Iya maksudnya paling sekitar kuning, berubah lagi. Kanan kiri kan ini bisa kanan kiri atau naik bawah, atas turun. Ya kita lihat sasaran. Ini udah masuk. Tat, pas rilis. Oh, tangan tetap di sini Lihat, tahan gini. sikut tapi ya, fokusnya ke side ke ini ya, ke rilisnya jangan ke target. Lagi. Jadi bagaimana rilis itu setiap rilis itu sama. Tarik. Rilis. Ya, pada saat rilis. Tidak seperti ini atau tidak begini atau tidak begini. Diam. Tapi seperti ini. Kenapa harus seperti itu? Karena untuk menjaga kelurusan daripada anak panah setelah dia rilis. Pada saat dia lepas, dia lepasnya akan bagus. Karena panah ini, kalau ada pengaruh dari jari kita pada saat rilis misalnya seperti ini, pada saat begini, kita begini, itu akan mencongkel si panah. Larinya akan seperti ini. Pokoknya ada yang goyang, ada yang lurus. Iya, ada yang meliuk ya. Kira-kira tekniknya seperti ini. Untuk ronde nasional dan ronde recurve ditarikan. Untuk kompon beda lagi, tergantung dari triggernya. Ada yang triggernya pakai telunjuk, ada yang pakai jempol, ada yang pakai back tension atau tanpa memencet, cuma dari otomatis gerakan dia udah lepas. Back tension. Itu untuk teknik, kita coba praktek. Mungkin langsung ambil busur masing-masing, nanti saya koreksi.